صلى الله على طه خير الخلق وأحلاه. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاه. خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي. عم الناس بإرشادي أسفى الخلق وأرضاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاه. صلى الله على خير الخلق وأحلاه. محمد رسول صفي الله طاهر صلى الله على طه حامد محمود نبي الله كامل صلى الله مليح لونه نحيف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamina, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan nikmat yang begitu banyak dan begitu indah yang bisa kita rasakan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga sholawat serta salam kita selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita dikumpulkan kembali dan dimasukkan dalam golongan orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang beruntung yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang di Nobar, ngaji online bareng Anamta. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini dan hari sebelumnya mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum kajian kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iman. Insya Allah akan memandu acara pada hari ini dan alhamdulillah saya ditemani oleh guru kita yaitu Ustadz Haji Muhammad Rahmatullah LCMA. Dan tema yang akan kita bahas sangat menarik sekali Bapak Ibu, yaitu bulan Ramadan, bulan taubat. Jangan sampai tomat pas Ramadan kita taubat, setelah Ramadan jadi kumat. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, perlu kita kaji dan kita pelajari. Mudah-mudahan pada kajian ini mendapatkan manfaat sehingga kita bisa melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.
Saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Iman. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan puasa kita sampai nanti akhir berjalan dengan lancar ya Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, alhamdulillah pada pertemuan kali ini pertemuan yang kedua di acara nobar selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-13 ya Ustadz ya. Mudah-mudahan sahabat nobar dimanapun berada terus semangat dan terus menjaga kualitas ibadah kita sampai kita nanti lulus menjadi hamba yang bertakwa. Karena tujuan puasa kita adalah bukan lain yaitu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi sahabat nobar yang ingin menanyakan seputar tema kita, bisa langsung tulis komentar di Facebook, insya Allah kami akan jawab. Jika waktu tidak memungkinkan nanti akan kami tetap jawab. Dan juga kami mengajak kepada sahabat nobar dimanapun berada untuk mengikuti akun sosial media kami, yaitu ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dengan nama akun yaitu Nproduce. Tulisannya besar semua sahabat, ANTPRODUCES. Jadi Nproduce. Jadi insya Allah di kajian-kajiannya insya Allah membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Nah Ustadz, ini kita membahas mengenai bulan Ramadan, bulan Taubat nih Ustadz. Nah sebenarnya bulan Ramadan, bulan Taubat itu seperti apa nih Ustadz nih? Mohon penjelasannya. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya. Ramadan bulan taubat. Tadi Mas Iman bertanya apa yang dimaksud dengan Ramadan bulan taubat. Mungkin Mas Iman ini terinspirasi dari kalau bulan Ramadan itu gimana ya, masjid ramai gitu. Betul sekali. Bahkan ramai. Ada yang iktikaf di masjid ya. Gitu ya. Kemudian yang bersedekah juga kelihatan banyak sekali ya. Mungkin kayak takjil kayak itu, hampir setiap masjid kayaknya banyak gitu ya, bahkan sampai berlebihan gitu. Ya artinya memang di bulan Ramadan ini kelihatan suasana religiusnya tuh meningkat gitu ya, meningkat. Jadi kesannya tuh kayak orang pas bulan Ramadan ini pengen tobat. Nah, gitu ya. Pengen tobat, betul ya. Kayaknya disebut Ramadan ini apa yang dimaksud dengan Ramadan bulan taubat gitu ya. Tapi yang pasti pertama, taubat itu kan kita harus tahu dulu apa ya taubat itu ya. Taubat itu bisa diartikan yaitu kembali kepada Allah gitu ya. Artinya ar-ruju' ilallah. Karena kalau orang bermaksiat itu kan ya artinya dia menjauh ya. Bermaksiat berarti dia menjauh. Dan ketika dia bertaubat maka artinya dia kembali lagi kepada Allah. Jadi taubat itu adalah kembali kepada Allah. Adapun bulan Ramadan itu sering diidentikan dengan bulan taubat, ya tadi itu mungkin karena memang momennya, suasananya sangat kondusif gitu, momennya tepat gitu. Saya contohkan misalnya kayak Mas Iman bawa jamaah umroh dah, biasa ya, bawa jamaah umroh kayak itu kan, pasti ya kita lihat gitu semangat ya ibadahnya. Betul. Ya. Nah, kalau kita tanya kenapa ya gitu. Ke masjid jam 3 pagi udah ke masjid. Bahkan di Madinah itu kita kadang suka ketemu jamaah yang perempuan ya, jam 2 udah ke masjid gitu. Tapi ternyata tutup kan. Nah, kan 24 kan Madinah itu kan tidak 24 jam ya kalau dibuka untuk perempuan gitu ya. Nah, kemudian lagi di Mekah gitu. Padahal kalau di rumah ya boro-boro ya jam 3 kan. Kadang-kadang udah lewat azan belum siap-siap kita. Iya, Masya Allah. Kan? Kenapa seperti itu? Karena memang
suasananya tadi ya, memang kita tadi memang sudah diniatkan mau berangkat umroh, mau pengen ibadah gitu kan, bahkan sebulan sebelum berangkat juga sudah, wah semuanya udah dipersiapkan Masya gitu. Allah. Nah iya, karena memang tadi ya, kenapa orang begitu kelihatan ketika bulan Ramadan ini kayaknya bukan mendadak soleh ya, tapi emang keinginan orang untuk kembali kepada Allah tuh tinggi sekali gitu ya. Nah, tadi memang pertama memang suasananya, kondisinya gitu. Apalagi emang kita semua maklum ya, sudah pada tahu gitu bahwa bulan Ramadan ini Masya Allah tuh ampunan itu benar-benar kalau bahasa kita orang itu diobral gitu, memang ini diobral gitu. Makanya dalam salah satu sabda Nabi itu celaka, artinya sungguh-sungguh orang itu merugi kalau sampai dia ketemu dengan Ramadan, nah gitu kan, tapi dosanya belum diampunkan. Arghamallahu anfa'abdin. Nah, dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ini orang masuk bulan Ramadan tapi nggak sampai pas sudah ketemu Ramadan dosanya masih belum diampunin. Ini orang kayak begini nih celaka banget gitu kan. Nah, sampai kata nafkas diomongin begitu, Nabi omongkan, kabulkan ya Allah, perkenankan ya Allah. Artinya memang orang yang sampai ketemu Ramadan nggak diampuni dosanya itu memang udah keterlaluan gitu. Karena akses untuk diampunin dosa itu 24 jam dibuka. 24 jam dibuka. Masya Allah. Dalam hadis Nabi, kalau di siang harinya ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puas di siang harinya. Kalau orang itu puasa atas dasar iman kepada Allah. Nah, kemudian selama dia berpuasa itu dia muhasabah, ihtisaban, semata-mata mengharap ridha Allah, kemudian dia menghisab dirinya, mohon ampun kepada Allah. Nah, itu bukan dosa pada hari itu aja ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma taqad ya dosanya yang lalu, yang lalu tuh ya yang lalu Yang dah, udah lalu. yang udah lalu. Yang lalu tuh ya dari mulai dia balik sampai di hari itu. Terus siang harinya, malam harinya aksesnya masih dibuka. Man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Artinya kalau ada sampai orang nggak diampuni dosanya selama Ramadan, makanya kata Nabi apa? Celaka. Celaka. Ya, Rugi ya. Rugi. Ini bukan hanya sekedar rugi ya, tapi emang tuh orang udah super banget, kebangetan gitu. Karena udah dibuka akses 24 jam diampuni dosanya nggak diampunin. Nah, gitu kan. Maka kata ketika Jibril mendoakan, arghamallah, pokoknya celaka nih orang kalau udah ketemu Ramadan gak diampunin dosanya. Kata Nabi, amin. Ya silahkan mau diapain nih orang, silahkan deh, karena udah kebangetan temangan gitu. Dia kasih akses buka pintu ampunan dibuka, tapi dia masih nggak dapat ampunan. Nah, makanya mungkin karena kesadaran itu pula, maka orang tadi ya ketika Ramadan datang, wah gitu kan. Apalagi ya, ketika datang bulan Ramadan dibuka pintu surga itu kan. Bukan hanya pintu ya, pintu. Futihat abwab. Abwab itu kan kata plural, jamak dari kata bab, pintunya. Jadi pintu. Ada 8 pintu surga itu dibuka. Masya Allah. Mungkin karena kesadaran itu jadi orang beramai-ramai, berbondong-bondong di bulan Ramadan ini untuk melakukan amal soleh, artinya tadi bertaubat gitu ya. Tapi jadi karena karena emang situasinya ya, suasananya terbentuk. Orang siang hari mau ngapa-ngapain juga, aduh saya puasa gitu kan ya. Bahkan di dalam hadis kalau ada orang yang mencacinya atau mungkin apalah pokoknya manas-manasin dia gitu kan ya, biar melakukan perbuatan atau tindakan yang bisa membatalkan puasanya, dia cukup mengatakan ini shaim, saya puasa. Mau ajak nyolong, saya puasa. Diajak bohong, saya puasa. Mau diajak apa, mau ngajak ribut, saya puasa. Ini shaim. Nah, jadi mau gimana mau buat gitu kan, artinya kalau orang dia sadar dia nggak bakal. Makanya siang hari itu, nah di malam harinya mau ngajak nyolong lagi, saya mau taraweh nih, mau menghidupkan malam Ramadan. Nah gitu kan, ada wah saya mau, artinya
suasana memang terbentuk sehingga memang bulan Ramadan ini banyak kelihatan orang itu yang bertobat. Memang salah satunya itu karena di samping ampunan, kemudian tadi keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, kemudian juga tadi suasananya memang mendukung orang untuk melakukan ibadah taubat gitu. Nah, cuma perlu digarisbawahin, jangan sampai kita berpikiran Ramadan bulan taubat, jadi kita baru mau taubat kalau Ramadan datang. Betul, Nah, betul. ini udah salah Keliru ya kaprah Ustaz ya. ya, salah kaprah ini kalau Betul, begini, betul. salah kaprah kan. Mau taubat ntar dulu dah nunggu Ramadan. Salah. Karena kita bukan. Yang namanya bertaubat itu setiap saat. Nah, bahkan nabi kita Nabi Muhammad itu SAW, yang sudah dijamin dosanya diampuni lalu maupun akan datang, itu seharinya berapa kali beristighfar? Kurang lebih 70 kali ya. Nabi itu, Masya Nabi Allah. istighfar 70 kali gitu. Nggak nunggu bulan Ramadan, enggak, sehari 70 kali. Masya Allah. Kan dan salah satu ciri orang bertakwa itu kan di dalam surah Ali Imran ini, yang di dalam Al-Qur'an kita ini kan disebutkan alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau orang, ciri-ciri salah satu ciri orang bertakwa itu kalau dia melakukan satu keburukan fahisyah, udah buru-buru ingat Allah. Masya Allah. Buru-buru minta ampun, fastaghfaru lidzunubihim. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena siapa yang mau ngampunin dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dia tidak tenggelam di dalam perbuatan itu dan mereka mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, jadi perlu juga kita kasih highlight gitu ya, garis terang gitu, bahwa Ramadan bulan taubat bukan artinya bertaubat nunggu Ramadan gitu. Tapi Betul, jadi betul. gimana maksudnya Ramadan? Tapi lebih tepat Ramadan itu bulan taubat adalah bulan Ramadan itu bulan kita membiasakan diri dengan sikap, dengan perbuatan, tingkah laku orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ya kan tadi kan taubat rujuk ya, kembali kepada Allah gitu kan. Nah, jadi bulan Ramadan, bulan taubat adalah kita, di mana bulan Ramadan ini kita bagaimana membiasakan diri kita dengan perbuatan-perbuatan, dengan sikap, dengan tingkah laku, ya sebagaimana layaknya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Ya taubatnya udah taubat, ketika melakukan kesalahan langsung taubat, ketika melakukan khilaf langsung taubat. Nah, adapun Ramadan ini adalah apa? Adalah madrasah, adalah media, adalah wahana, di mana kita itu nih 1 bulan Allah kasih fasilitas nih. Ayo, nah, kita masuk ke dalamnya, kita biasakan diri kita melakukan tadi perbuatan-perbuatan. Nah, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya tadi kita puasanya ya puasa benar-benar gitu. Puasa yang pengen kita mendekatkan diri kepada Allah. Malamnya kita qiyamul lail, kita menghidupkan malam-malamnya dengan tujuan apa? Membiasakan diri sebagaimana orang yang pengen mendekatkan, kan orang pengen mendekatkan diri kepada Allah itu ya malamnya dia bangun, Betul. ya siangnya dia itu walaupun dia mungkin tidak puasa secara seperti bulan Ramadan ya, tapi tepat dia memuasakan hawa nafsunya, dia memuasakan semua tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya yang menyakiti orang lain. Nah, ini kan yang perlu kita biasakan selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini kan memang kita harus seperti itu ya. Karena kalau kita tidak membiasakan diri kita atau tidak menjaga ibadah kita, maka nanti tuh berapa banyak orang yang puasa kata Nabi, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kamil shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa, tapi ya maaf cuma dapat lapar sama haus doang. Nah gitu kan. Nah, kan kita nggak mau pengen begitu kan, akhirnya apa, kita berusaha. Nah, dan mudah-mudahan ya, ini menjadi kita terbiasa selama 30 hari ini gitu. Nah, yang menarik lagi nih Mas Iman, yang menarik lagi ketika orang tadi ya, ketika mau masuk Ramadan tuh kan, yang tadinya mungkin ke masjidnya mungkin maghrib aja kan. Nah, kemudian mulai pas masuk Ramadan sholat isya di masjid, taraweh, kemudian pagi-pagi sebelum azan udah masjid lagi subuh gitu ya. Artinya pengen
mendekatkan diri kepada Allah, saya pengen taubat gitu kan. Nggak pernah kita itu melihat ada orang ketika seperti itu dia berpikir, ini ntar kok gua bulan Ramadan mau mendekat sama Allah, kira-kira diterima nggak sih? Nah gitu kan, ada kepikiran Iya. gitu ya. Wah, Allah mau nggak sih nerima saya gitu kan? Karena mungkin kepikiran gitu, misalnya kita berbuat kesalahan kepada seseorang gitu ya. Nah, kemudian kita pengen minta maaf sama dia, kita masih mikir, duh ini saya dimaafin nggak ntar sama dia nih gitu kan. Betul. Atau kadang-kadang kita mau lebaran aja ini ke rumah seorang, padahal tuh lebaran itu juga momen untuk kita minta maaf sebenarnya kan, karena emang suasana orang bergembira, tapi masih kepikiran, kalau ke rumahnya gimana ya, nah diterima nggak Iya, gitu kan. betul, Itu betul. itu kalau sama manusia kan, tapi Betul. kalau sama Allah, pas giliran bertaubat kembali kepada Allah, kayaknya nggak ada tuh orang mikir gitu, apa terima nggak ya, ntar gimana gitu, khawatir nggak, ya setel yakin aja gitu. Iya. Pakai baju koko gitu kan, seminggu sebelum puasa belanja baju koko gitu Betul. kan, belanja peci segala Betul. macam. Nah nanti pas masuk bulan Ramadan, wah pakai ada tuh kan, setel yakin, pokok pengen kembali kepada Allah, yakin aja. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu nama dari nama-nama Allah Al-Husna itu apa? At-Tawwab. At-Tawwab. At-Tawwab itu apa? Allah Maha menerima. Maha menerima orang yang pengen kembali kepadanya. Allah nggak pernah ada kepikiran, nggak bisa ditolak nih kayak gini, nanti nggak bakal saya terima. Nggak ada tuh ceritanya itu. Pokoknya ketika seorang itu dia memang niat ingin kembali kepada Allah, maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Qabilut taubi, ghafir zambi wa qabilut taub. Allah tuh mengampuni dosa, kemudian menerima taubat. Ini kan siapa lagi? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi mau mengampuni dosa kecuali Allah. Dan Allah itu nggak pernah ada yang ceritanya itu. Bahkan tadi ya sebelum kita nyawa kita itu sampai di ghargharah itu ya, sebelum itu selama seorang itu mohon ampun maka Allah akan terima taubatnya. Itu yang paling menarik itu. Jadi ketika orang pengen kembali kepada Allah itu ya sudah, tinggal pokoknya istighfar, mohon ampun kepada Allah, nggak banyak harus begini dulu, harus ini, nggak. Dia tinggal kembali kepada Allah, dia sadari kesalahannya, kemudian dia berjanji tidak mengulangi kembali. Dalam hadis qudsi itu kan disampaikan, wahai anak Adam, walaupun dosamu itu sampai membumbung ke langit gitu kata Allah, sampai membumbung ke langit gitu. Nah kemudian kau datang kepadaku, memohon ampun kepadaku, dan kau sadar aku adalah Tuhanmu yang mengampunkan, maka akan aku ampuni kata Allah. Jadi nggak ada istilahnya itu Allah tuh nggak ngampuni, itu nggak ada gitu. Bahkan semakin kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Nah jadi kalau kata saya lebih tepat ketika bulan Ramadan itu disebut dengan bulan taubat, adalah bulan dimana kita membiasakan diri dengan sifat, dengan sikap, dengan tingkah laku. Nah orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang momennya pas sekali selama 30 hari ini. Nah, kita biasakan diri kita. Dan mudah-mudahan selepas tadi selepas kita bulan Ramadan, nah, dan perlu juga kita ingat ya bahwa di dalam surah Al-Baqarah itu disampaikan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tattaqun itu predikat atau apa itu? Berpuasalah kamu akan menjadi, seolah-olah ada garansi kalau kamu puasa kamu bertakwa gitu kan. Nah, kalau kita lihat daripada kata itu tattaqun itu ada kata tattaqun, ada kata muttaqun atau muttaqin. Nah, itu tapi kalau tattaqun ini adalah bentuk kata kerja. Kata kerja artinya bukan langsung ketika kita berpuasa kemudian kita menjawab, tidak, tetapi dengan kita berpuasa kita akan tattaqun, melakukan. Nah ini yang melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang
bertakwa. Bertakwa. Iya, jadi bukan puasa langsung di wisuda, kan begitu. Tapi kamu puasa, maka dengan demikian, dengan berpuasa itu diharapkan kita terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan orang bertakwa. Bertakwa. Mungkin itu yang saya pikir makna yang perlu kita maknai tentang bulan Ramadan itu adalah bulan taubat. Nah, Masya itu, Allah. jangan nunggu Ramadan Baru taubat. taubat. Apalagi, nah ini yang kita khawatirkan, pas Ramadan taubat, selepas Ramadan Kumat. kumat. Nah, Iya, itu lebih parah itu kalau gitu sih. Nah, Baik Ustadz, saya akan menyapa sahabat-sahabat Nobar yang di Iya. Facebook. Alhamdulillah sudah mulai rame, komennya juga sudah banyak. Kami Iya. mengajak bagi sahabat Nobar dimanapun berada, jika belum mengikuti kami atau memfollow kami, silahkan untuk follow akun Facebook kami Nproduce ya. Jangan sampai dilewatkan karena kami insya Allah akan hadir setiap pekan di bulan suci Ramadan. Ya, Ustadz, menarik sekali Ustadz. Jadi ketika kita sudah taubat, bagaimana caranya supaya menjaga taubat kita supaya tidak tomat, Nah, ya, supaya iya. tetap konsisten. Iya. Kita sudah melakukan maksimal ibadah di bulan Ramadan ini, setelah Ramadan ini supaya tidak berkurang kualitas ibadah kita. Ini seperti Iya, apa iya, untuk iya. menjaga konsistensinya? Iya, iya. Oke, silahkan Ustaz. Karena perlu juga ya. Betul, harus. Iya. Udah taubat, tiba-tiba pas Ramadan udah kan kambuh lagi. Nah, yang paling penting saya teringat sama ini apa namanya, sebuah hadis ya. Jadi Nabi itu pernah menyampaikan ke para sahabat itu, kata Nabi, kana fimang kana qablakum, kata Nabi. Dulu sebelum kalian, Nabi bercerita kepada para sahabatnya itu ya. Dulu sebelum kalian itu ada seseorang yang dia itu sudah membunuh sebanyak 99 orang. Tis'atun wa tis'aina. Nah, tapi setelah dia membunuh tapi namanya manusia kan pasti ada satu titik tertentu dia pengen ada berubah gitu ya, hidayah. Padahal itu dia kepikiran, aduh, mungkin kok gini-gini terus gimana gitu kan. Akhirnya dia pengen berubah menjadi baik lah gitu. Akhirnya dia bertanya dengan orang yang paling dianggapnya siapa yang paling mengerti di tempat dia itu, an a'lami ahlil ard gitu kan. Kemudian dia tanya, fahallahu min taubah, kira-kira kalau saya mau bertaubat, mau kembali kepada Allah, bisa nggak ya gitu ya. Nah, akhirnya diarahkanlah dia ketemu kepada rahib. Kata rahib itu, lah nggak mungkin nanti diterima gitu taubatnya gitu, udah bunuh 99 orang, kira-kira kasarnya begitu kan. Akhirnya mah dia dibunuh juga itu. Akhirnya nyata dia 99 tambah 1 jadi 100. Genap 100 sudah. Terus dia masih apa namanya, masih kepengen gitu, pengen bertaubat gitu, pengen balik gitu. Akhirnya dia cari lagi orang yang pintar gitu, orang yang ngerti lah gitu ya, an a'lami ahli ard. Nah, kemudian dia berjumpa dengan seorang alim. Kalau tadi bertemu dengan rahib, kalau sekarang bertemu dengan seorang alim. Nah, dia bertanya, apakah saya sudah membunuh 100 orang, apakah ada jalan buat saya untuk bertaubat? Lantas apa kata orang alim itu? Ya, tentu ada. Nah, wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi kamu antara kamu dengan taubat? Nggak ada. Boleh, silahkan gitu. Kata dia, kalau kamu bertobat. Wah, dia kan mulai, waduh, ada kesempatan nih gitu kan. Ya, kalau yang tadi rahib mengatakan, wah ini nggak bisa. Tapi ini nggak ada yang menghalangi, silahkan gitu kalau mau bertobat itu. Tapi dengan catatan, kata dia, dengan catatan, kamu harus tinggalkan tempat kamu tinggal sekarang ini. Karena intalik ila ardin haza ila ardin kaza wa kaza. Kamu berangkat ke satu kampung dan tinggalkan kampung kamu yang lama gitu. Nah, karena kampung yang lama itu nggak baik buat kamu gitu. Artinya kondisinya, suasananya, ya itu kan nggak bagus lah gitu untuk dia bisa memelihara taubatnya. Tapi kamu tinggalkan itu, kamu ke satu kampung, nanti kamu di sana bertemu dengan sekelompok orang yang mereka itu menyembah Allah, bergabung sama-sama dengan mereka, ibadah bersama-sama dengan mereka gitu kan. Akhirnya dia turutin, oh gitu, karena emang niatnya itu memang dia pengen bertaubat. Akhirnya apa, dia berangkat gitu. Tapi takdir Allah ya, di dalam perjalanannya itu menuju ke tempat
tadi itu ya, orang yang banyak menyembah Allah itu meninggal dia. Nah, meninggal, jadi belum sampai di tempat itu dia meninggal gitu. Akhirnya yang menarik lagi, ketika dia meninggal itu, malaikat langsung, kan ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Nah, malaikat azab udah siap-siap, ini bagian gua nih, bunuh 100 orang gitu kan, bunuh 100 orang. Tapi malaikat rahmat, jangan dulu, jangan main bawa-bawa aja ini gitu kan, kira-kira kan. Ini orang dalam perjalanan untuk menuju kebaikan, menuju Allah gitu. Lantas mereka mengatakan, nggak bisa, ini orang selama hidupnya nggak pernah berbuat baik, malah bunuh orang gitu. Mereka nggak boleh begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang gitu ya. Nah, kemudian datang memberikan jalan tengah lah gitu ya, memberikan jalan tengah kepada dua malaikat ini. Akhirnya jalan tengahnya itu apa? Coba diukur dari posisi jenazahnya itu. Nah, dia lebih dekat kemana gitu? Lebih dekat dia dari tempat dulu dia bermaksiat, atau lebih dekat ke tempat dia menuju untuk melakukan kebaikan. Nah, ternyata setelah diukur, apa yang terjadi? Dia lebih dekat ke tempat yang atas izin Allah nih ya. Masya Allah. Lebih dekat ke tempat dia Melakukan kebaikan. Nah, langsung malaikat rahmat ambil, wah ini bagian saya nih, bagian saya. Padahal nggak pernah melakukan. Masya Allah. Tapi tadi tuh ya, dari hadis ini kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, seburuk apapun seorang hamba itu, ketika pengen kembali kepada Allah, Allah akan merangkulnya. Kemudian ya tadi, memang niatnya benar-benar tuh, dia jumpain si ini, nggak bisa, nggak putus asa, waduh, jumpain lagi. Nah, kami dia nyarinya, makanya apa namanya, tadi yang pertama bertemu dengan rahib, kemudian yang kedua dia bertemu dengan seorang alim. Makanya nyarinya itu nyari orang alim gitu, harus nyari orang alim. Kalau kita meminta fatwa, minta sesuatu, cari orang yang alim, yang tahu ya, yang istilahnya keilmuannya itu ya diakuin. Nah, jadi bukan asal mau nanya, mau apa, bertanya itu kepada ya, siapa sih, nggak bisa. Tapi kata akhirnya karena dia bertanya kepada alim inilah dia dikasih jalan keluar ketika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari riwayat ini, pertama, kalau kita memang pengen supaya taubat kita itu bisa konsisten gitu, istiqomah, ya pertama niat tadi ya, niat, tekadnya itu harus. Kemudian kedua ya move on. Nah, Hijrah. hijrah. Jangan di situ-situ aja. Betul, gitu kan. Betul. Pengen istilahnya pengen nggak berteman sama orang yang ini, tapi kita nggak bakal susah gitu kan. Susah kita karena lingkungannya ya. Nah, tadi harus pindah, hijrah gitu kan. Hijrah dari itu yang pertama. Yang kedua, niatnya harus kuat, kemudian harus tinggalkan itu. Nah, jadi bukan hanya tinggalkan tempatnya, tapi tinggalkan kebiasaannya juga tinggalkan. Nah, itu juga harus yang berat. Kemudian yang ketiga itu, ketika kita ingin istiqomah konsisten dengan dengan taubat kita, ya temannya ganti. Pengen wangi, ya berteman sama orang yang ya, kalau nggak punya pabrik minyak wangi, pedagang minyak wangi deh, minimal mas cobain mas. Nah, cobain betul. Wangi. Tapi kalau berteman dengan ya, tukang arang, ya kebagian juga kan. Betul. Yang main-main asap, kebagian asapnya. Gitu ya kan. Jadi kemudian teman bergaulnya, kemudian teman nongkrongnya. Nah, teman nongkrong itu harus diganti gitu. Kalau nongkrongnya itu ya kayak kita adalah nongkrongnya gini kan. Ya kita bicara, diskusi gitu kan tentang agama. Kemudian yang penting lagi tadi, lakukan kebaikan, jangan ditunda atau nunggu sampai misalnya baru sedekah nunggu banyak, baru mau sholat duha kalau waktu lengangnya itu banyak gitu kan, atau baru melakukan sesuatu kebaikan itu nunggu
nunggu perfect dulu istilahnya, nunggu si suasana, nggak mesti begitu. Oke. Bahkan sesempit apapun kalau emang kita mampu. Karena kan kalau kita lihat di dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Faman ya'mal mithqal dzarrah. Sebesar zarrah pun, zarrah itu apa ya, kecil apa. Pokoknya kecil lah, sekecil apapun gitu kan. Sekecil apapun lakukan. Jangan nunggu dulu, karena hal-hal kecil pun kalau kita sudah biasa lakukan maka akan menjadi kebiasaan. Ya, bukan bahkan jadi besar, bahkan jadi kebiasaan. Nah, ini kan sekarang ini masalahnya bagaimana kita membentuk kebiasaan gitu. Mungkin dari berapa tadi ya? Kemudian niat, kemudian tadi kita hijrah, kemudian kita teman ya, lingkungan, semuanya harus kita benahi juga. Kemudian yang terakhir tadi ya, biasakan nih diri dengan pernah menganggap remeh satu perbuatan baik gitu. Nggak bisa dengan uang pikiran, nggak bisa dengan pikiran nyumbang tenaga, nggak bisa juga jangan sampai nyakitin orang. Nah gitu kan, iya kan, ini udah uang nggak bisa, pikir nggak bisa nyakitin, ngomongin orang gitu kan. Kan sebagai muslim itu kan salah satu cirinya menjamin orang lain aman dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Khairul muslim man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi gitu. Tapi kalau udah nggak bisa duit, nggak bisa pikiran, tenaga, tangan nggak bisa jaga, waduh repot. Artinya itu aja bisa kita ini, insya Allah kita kelihatan tuh ya, kelihatan ada niat tekad yang kuat untuk bertobat. Masya Allah. Ustadz, ya Masya Allah, menarik sekali Ustadz. Ternyata hikmah dari taubat ini Masya Allah sekali Ustadz. Kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu. Bahkan orang yang sampai membunuh 100 pun dengan niat saja bisa masuk surga ya Ustadz ya. Masya Allah. Jadi kesimpulannya yang bisa kita dapat dari kajian ini yaitu jangan sampai menunda-nunda taubat kita. Ya Ustadz. Dan alhamdulillah Ustadz, waktu sudah menunjukkan jam 16:35. Nggak terasa ya Ustadz ya. Masya Allah, tidak terasa. Mungkin sahabat-sahabat di rumah sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan buka puasa ya. Mungkin nanti ke depan kita akan tampil lagi di setiap pekan di hari Ahad di bulan suci Ramadan nanti. Sahabat semua, jangan lupa kami ajak lagi untuk terus ikuti Facebook kami di N-Produce ya. Insya Allah kami akan tampil kembali di pekan depan ya. Saya Iman pamit undur diri bersama Ustadz Muhammad Haji Rahmatullah LCMA. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.